orang ini akan segera mati kedinginan. Namun dia tidak berani memakai mantelnya. Dia juga melepas celana di bagian bawah tubuhnya. Bahkan pakaian dalam termal pun tidak. Jadi dia mengertakkan gigi dan meringkuk di salju. Saat suhu turun dengan cepat, manusia sangat kedinginan sehingga mereka hanya bisa bernapas agar tetap hangat. Tapi udara hangat ini tidak berpengaruh. Segera, dia menjadi sangat kedinginan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Walaupun demikian, dia juga tidak mau berpakaian. Sebaliknya, dia menatap tas yang terkepal di telapak tangannya, dan membuat keputusan yang menyakitkan, baru saja melihatnya mengisi tasnya dengan salju. Dan kantong berisi darah itu seperti harta karun, dipeluk. Dia memperkirakan dalam beberapa jam, adalah untuk bisa meminum minuman ringan yang meleleh, tapi sudah terlambat. Salju belum mencair, keputusasaan pria itu meledak. Dia tersesat saat bermain ski, tidak sengaja jatuh ke danau yang dingin. Sekarang celananya yang basah membeku sampai ke tulang. Namun pada saat itu laki-laki itu berteriak keras. Tiba-tiba tertarik pada sesuatu di depannya, hanya untuk melihatnya maju beberapa langkah dengan rasa tidak percaya. Saya bahkan ragu apakah saya pusing atau tidak. Tiba-tiba sebuah villa muncul di puncak gunung. Dan lampu di dalam rumah masih menyala. Hari kedua terjebak di pegunungan bersalju. Pria itu akhirnya melihat harapan untuk hidup. Dia tidak sabar untuk berpakaian dan bergegas maju. Namun di belakangnya terdengar auman serigala. Dia sangat ketakutan hingga dia membeku di tempat. Mata dengan cepat mencari jejak serigala. Namun, hutan lebat tertutup kegelapan. Jarak pandang sangat rendah, tidak ada yang bisa dilihat. Sekarang dia tidak berani bergerak bebas lagi, masih harus bersembunyi dan menunggu fajar sebelum mengambil tindakan. Dia berbaring seperti itu di celah batu dan tidur sepanjang malam. Sinar matahari yang cerah membangunkan pria itu keesokan harinya. Dan salju di tangannya telah mencair seluruhnya. Setelah menambahkan sedikit air, dia memeriksa satu-satunya peralatan yang dia miliki. Ponsel dan radio masih belum ada sinyal, untuk menghemat listrik. Dia mematikan telepon, namun rumah yang dilihatnya tadi malam tertutup awan. Pria itu tidak terlalu peduli. Pergilah menuju puncak gunung, tapi rumah pegunungan itu terlihat sangat dekat. Tapi pria itu sudah lama pergi, bahkan tanpa mencapai kaki gunung itu. Berjalan di salju memang melelahkan. Ditambah lagi tidak makan apapun selama 3 hari. Saat pria itu berjalan, dia langsung merasa pusing. Tubuh itu jatuh tak terkendali ke tanah. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap terjaga. Tapi tiba-tiba perutku sakit sekali. Yang dimuntahkan adalah empedu yang pahit. Butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Pria itu berdiri lagi dan perlahan bergerak maju. Kali ini dia menutup matanya sepanjang waktu. Mencegah pusing dan pingsan berulang. Saya tidak tahu berapa lama. Pria itu akhirnya mendaki lereng gunung. Namun pemandangan di hadapannya hampir membuatnya pingsan. Rumah di puncak gunung menghilang dalam semalam. Dia menggosok matanya karena tidak percaya. Namun kebenaran ada di depan mata kita. Harapan yang hancur. Pria itu jatuh lagi. Dia merasa Tuhan sedang mempermainkannya. Meskipun laki-laki terus mengungkapkan ketidakpuasan. Namun dia keras kepala dan tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun yang tinggal di pegunungan. Jadi dia memutuskan untuk terus mendaki, tanpa menyadarinya. Keputusan ini membantunya menemukan satu-satunya jalan keluar. Pria itu tidak bisa berjalan lagi sehingga dia harus merangkak di tanah. Pada malam hari, dia menemukan tumpukan tulang di bawah pohon besar. Dia tidak sabar untuk menemukan sepotong daging di atas sana untuk dimakan. Namun yang mengecewakannya adalah, dagingnya sudah lama dikunyah oleh serigala. Yang lebih parahnya adalah ponsel macet dan mati. Sekarang sudah berakhir, keputusasaan total memasuki tubuh pria itu. Dan lolongan serigala di sekitarnya sangat dekat. Dia tidak punya waktu untuk mengatur emosinya. Melarikan diri hanya mungkin. Berjalan sepanjang malam lagi. Pada saat ini, pria tersebut merasa kaki kanannya tidak lagi terasa. Dia membuka celananya dan melihat. Seluruh kakinya berubah menjadi ungu karena kedinginan. Daerah yang cedera juga menempel pada kaus kaki, belum diproses. Saya khawatir kaki ini menjadi tidak berguna. Jadi dia mencubit sudutnya. Setelah konsolidasi psikologis, buka kaus kaki Anda. Bekas lukanya juga telah terkoyak. Pria itu hampir pingsan karena kesakitan. Butuh waktu yang lama. Pria itu baru saja sadar, melihat sepotong daging menempel di kaus kakinya. Dia menelan setelah tidak makan selama 5 hari. Kemudian dia menutup matanya rapat-rapat dan memasukkan daging itu ke dalam mulutnya. Namun ketidaknyamanan yang luar biasa menyebabkan dia akhirnya menyerah. Namun saya tidak tega membuang piring kecil ini. Tapi simpanlah di saku Anda jika terjadi keadaan darurat. Jangan makan pada hari ke-7. Laki-laki hanya mengandalkan rasa bertahan hidup. Bergerak maju di salju. Tapi itu terus berlanjut. Tiba-tiba aku mendengar suara gemuruh dari langit. Itu adalah helikopter penyelamat yang berputar-putar di atas. Pria itu berteriak kegirangan. Tapi karena dia saat ini berada di hutan lebat, tim penyelamat di pesawat tidak bisa melihatnya sama sekali. Saat pria itu berlari keluar dari hutan, tidak terlihat oleh tim penyelamat. Pria itu menyaksikan helikopter itu terbang. Ternyata pada hari ke-6 setelah pria tersebut menghilang,
Ibunya menemukan resor ski berdasarkan petunjuk. Tim penyelamat mencari di sekitar gunung selama berhari-hari. Tapi di sini dikelilingi pegunungan. Selain itu, pegunungannya tertutup salju putih. Menemukan seseorang seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Setelah banyak mencari, tim penyelamat harus menghentikan pencarian. Karena malam ini akan terjadi badai salju besar. Sekalipun orang itu masih hidup, dia tidak akan bisa bertahan hidup malam ini tanpa air dan makanan. Dan manusia itu tetap tinggal di pegunungan bersalju, juga telah menghabiskan sisa kekuatannya, hanya bisa terbaring di tanah dalam keputusasaan, menunggu kematian, dalam keadaan hipnosis. Dia sepertinya mendengar ibunya memanggil namanya. Saat aku memikirkan ibuku setelah perceraian, aku kehilangan diriku lagi. Ibu sangat kesepian dan bisa melakukan hal-hal ekstrim. Pria itu tidak lagi berani memikirkannya. Dia harus keluar dari pegunungan bersalju. Jadi pada hari ke-8 Stuck, pria itu melewati badai salju dengan ketekunan yang luar biasa. Untuk bertemu lagi dengan orang-orang yang kucintai. Dia mengeluarkan dagingnya lagi. Tanpa ragu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah. Meski tubuh masih melawan, namun dia tetap menekan rasa mual dan menelan. Dan sekarang untuk menyelamatkan Min. Yang dia miliki hanyalah radio dengan sedikit baterai yang tersisa. Tidak ada sinyal di lembah. Dia mencari puncak gunung yang tinggi. Pendakian gunung adalah yang tersulit. Dia hanya bisa berlutut. Gunakan papan seluncur salju untuk mencari dukungan. Meskipun hal ini sangat memakan energi, harus istirahat lebih dari 1 jam setiap kali maju 1 meter. Sedang dalam proses, dia terus memantau sinyal radio. Dan listrik juga cepat habis. Kapasitas baterai kurang dari 5%. Namun dia naik ke titik tertinggi. Radio masih belum mendapat sinyal. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa keluar dari gunung bersalju ini. Sisa energi terakhir masih ada. Pria ingin melakukan sesuatu yang berarti. Dia menyalakan fungsi perekaman. Rekam ucapan selamat tinggal terakhirmu kepada ibumu. Nanti, radio itu benar-benar habis seperti hidupnya. Namun saat ini, sebuah keajaiban terjadi. Tim penyelamat menerima sinyal lemah dari radio, dan segera mengunci tempat di mana sinyal terakhir kali menghilang. Saat itu sebuah helikopter muncul di atas pria itu. Hari ke-8 terjebak di pegunungan bersalju. Orang terakhir berhasil diselamatkan. Namun akhir yang dramatis bukanlah fiksi. Ini diadaptasi dari kisah nyata. Pria itu akhirnya menjadi instruktur ski. Meski kedua kakinya diamputasi, namun setelah kelahirannya kembali, dia semakin mencintai hidupnya.